Kita sering diajarkan bahwa hidup adalah sebuah pertarungan yang harus dimenangkan dengan otot yang tegang dan pikiran yang ngoyo. Padahal dalam peta kesadaran manusia, kekuatan sejati justru muncul saat kita berhenti mengepal dan mulai membuka telapak tangan. Ada sebuah paradoks menarik dalam psikologi modern yang selaras dengan kearifan leluhur kita, yaitu zona netralitas. Berada di level netralitas berarti kita mulai melepaskan keinginan untuk mendominasi atau mengontrol segala hal di luar diri kita. Secara ilmiah, ketika seseorang melampaui level energi ego, ia akan masuk ke area yang lebih stabil. Di titik ini, kita tidak lagi diperbudak oleh kemarahan atau kebanggaan semu yang melelahkan. Kita menjadi lebih mandiri dan fleksibel karena kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada hasil akhir yang kaku. Namun perlu kita pahami bersama bahwa menjadi netral atau detachment, melepaskan kemelekatan, itu berbeda jauh dengan sikap apatis atau masa bodoh. Jika apatis adalah bentuk keputusasaan, maka netralitas adalah bentuk ketenangan yang penuh tenaga. Dalam kacamata spiritual Islam, inilah yang kita sebut sebagai hakikat tawakal. Kita melakukan ikhtiar terbaik secara modern dan profesional, namun hati kita tetap tenang karena telah melepaskan hasilnya kepada Sang Khalik. Bayangkan tubuh dan batin Anda adalah sebuah mudra, sebuah posisi tubuh atau sikap batin yang terbuka. Kita memposisikan diri layaknya benih rindu dan dandelion yang melayang mengikuti hembusan angin kehendak Tuhan. Ini bukan berarti kita malas, justru ini adalah kerja keras spiritual untuk terus memurnikan niat dan melepaskan ego, keserakahan, serta rasa ingin menyalahkan keadaan. Menjadikan sikap ini sebagai gaya hidup atau way of being akan membuat perjalanan hidup kita terasa lebih ringan. Kita tidak lagi bertarung melawan arus, melainkan mengalir bersama bimbingan ilahi. Inilah seni hidup yang memadukan kedalaman spiritualitas dengan kejernihan logika ilmiah. Menjadi mudra berarti memosisikan batin dalam keadaan terbuka total. Sebuah deklarasi tanpa kata yang berbunyi, Gusti, kulo sampun usaha, sak meniko kulon drek kersane, panjenengan. Saat kita berada di posisi ini, kita tidak lagi mendikte Tuhan. Kita tidak lagi memaksa realitas harus A atau harus B. Secara neuroscience, inilah kuncinya. Saat kita ngotot dan terobsesi pada hasil, attachment, otak kita terkunci pada mode bertahan hidup. Amigdala membajak sistem saraf, memproduksi kortisol, dan mempersempit pandangan kita. Kita jadi rabun terhadap peluang. Sebaliknya, saat kita masuk ke mode sumeleh atau letting go, kita menurunkan resistensi otak. Kita bergeser dari gelombang otak beta yang sibuk ke alfa yang tenang. Disinilah pintu intuisi ilahiyah terbuka. Inilah mengapa seringkali solusi justru datang saat kita berhenti memikirkannya secara obsesif. Bukan karena kita malas, tapi karena kita berhenti menghalangi aliran energi Tuhan dengan ketakutan kita sendiri. Hidup dengan gaya mudra ini berarti berjalan di dunia dengan detach. Kita terlibat penuh, bekerja keras, tapi hati tidak terikat. Kalau sukses, alhamdulillah itu titipan. Kalau gagal, innalillahi itu pelajaran. Tidak ada guncangan emosi yang berarti. Jadi mulai hari ini, cobalah ubah fokus kita. Bukan lagi sibuk mencari teknik untuk menarik rezeki atau kesuksesan, tapi sibuklah membenahi wadah batin kita agar pantas menerima apapun yang dituangkan oleh Sang Maha Pemberi. Biarkan hidup mengalir, bukan karena kita hanyut, tapi karena kita tahu Sang Nahkoda, Gusti Allah, jauh lebih tahu arah daripada kita. Bukti dukung ilmiah, scientific evidence. Berikut adalah landasan sains dalam naskah di atas. Hukum usaha terbalik, the law of reversed effort. Aldous Huxley dan psikolog modern merujuk pada fenomena di mana semakin keras seseorang secara sadar memaksa conscious striving untuk mencapai keadaan mental tertentu. Misalnya, memaksa tidur, memaksa tenang, semakin sulit hal itu dicapai. Dalam neuroscience, memaksa mengaktifkan sirkuit stres simpatis. Sebaliknya, sikap sumeleh, passive volition, memungkinkan sistem parasimpatis mengambil alih, memfasilitasi performa puncak, peak performance, dan relaksasi. Referensi Watts A.
1951. The Wisdom of Insecurity, J.M. Qui's Law of Reversed Effort, korelasi surrender dan prefrontal. Cortex penelitian menggunakan fMRI pada individu yang melakukan praktik doa penyerahan diri, surrender-based prayer, menunjukkan penurunan aktivitas di lobus frontal yang berkaitan dengan kontrol ego dan peningkatan aktivitas di area yang berkaitan dengan koneksi sosial dan empati. Ini membuktikan bahwa melepaskan kontrol, relinquishing control, secara harfiah mengubah cara otak memproses realitas dari mode saya versus dunia menjadi mode yang lebih terhubung. Referensi Newberg, A. B. et al. 2015. The Neurophysiological Correlates of Religious and Spiritual Practices. Efisiensi energi mental, secognitive ease. Dalam psikologi kognitif, keadaan netralitas atau penerimaan mengurangi beban kognitif, cognitive load. Otak mengonsumsi sekitar 20% energi tubuh. Resistensi emosional, penolakan terhadap kenyataan, rasa marah, atau penyesalan, adalah proses yang sangat boros energi. Dengan menerima, acceptance garis miring letting go, energi glukosa otak dialihkan dari pemrosesan emosi negatif ke pemecahan masalah, problem solving yang lebih kreatif. Referensi Kahneman D. 2011. Thinking Fast and Slow, Concept of Cognitive Ease.